Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menonton kembali Fadlizon Official Channel, YouTube channel. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang tokoh yang luar biasa, malang melintang dalam sejarah Indonesia di berbagai bidang. Saya menyebutnya supaya lebih akrab gitu ya. Dan memang dari dulu saya menyebutnya Bang Abdul Latif. Mantan menteri di zaman Orde Baru, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pariwisata, Seni Budaya, dan Bang Latif ini kelihatan awet muda. Sekarang usia beliau 84 tahun, tapi rasanya 48 tahun. Terima kasih Bang Latif bersedia nih untuk ngobrol. Karena pengalaman Bang Latif ini menurut saya, kita sering ngobrol gitu, menurut saya perlu di-share untuk banyak hal. Saya berkali-kali dan sering sekali ngobrol dengan Bang Latif, menyerap informasi-informasi, pengalaman-pengalaman yang saya kira bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mulai dari bagaimana mengembangkan diri, bagaimana membuka peluang-peluang usaha, dan lain-lain. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu atas dijadikannya tanggal 10 Juni 2024 kemarin ini menjadi Hari Kewirausahaan Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Ini bersamaan dengan hari lahirnya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ke-52. Dan inilah pencetus dan pendirinya Bang Abdul Latif ya, yang saya kira ini sebuah legacy yang sangat bagus. Selamat Bang Latif. Terima kasih. Generasi sekarang ini banyak yang nggak tahu perbedaan-perbedaan zaman itu. Ini Bang Latif ini di zaman Orde Lama dulu. Bagaimana itu Bang Latif? Perbedaan suasana zaman di zaman Orde Lama dengan Orde Baru. Nah, Bang Latif kan waktu itu kalau tidak salah juga pernah menjadi sekretaris dari seorang pengusaha ya, Pak Dasaat. Nah, bagaimana Jakarta ketika itu dan dunia usaha ketika itu, Bang Latif? Ya, bukan sekretaris, salah satu asisten beliau lah, ya? Di bidang perencanaan waktu itu. Asisten perencanaan, Pak Dasaat ya. Ya. Jadi bagaimana tuh waktu itu suasana dunia usaha lah? Ya. Jadi kan kita belum terlalu lama merdeka itu. Iya. Pada waktu itu tahun 63-64 ya. Saya baru tamat sekolah. Akademi Pimpinan Perusahaan. Jadi ya. Akademi di bawah Departemen Perindustrian. Iya. Waktu itu sengaja saya masuk sekolah itu biar saya mau jadi pengusaha dan cepat kerja begitulah. Iya, iya. Jadi saya memang dari kecil bercita-cita menjadi saudagar. Iya, iya. Saya kan lahir di Banda Aceh ya. Iya. Jadi masa kecil saya tahun 48 itu, saya 8 tahun, ibu saya Ketua Aisyah Muhammadiyah di Kota Raja di Aceh waktu itu. Ayah saya sudah meninggal umur saya 3 tahun. Iya. Ditambah Jepang ya. Nah, waktu itu tahun 43 saya nggak tahu. Nah, waktu datang Bung Karno, saya umur 8 tahun itu. Iya. Dibawa almarhum ibu menghadiri. Karena waktu itu ibu salah satu ketua Asia waktu itu, wanita Muhammadiyah. Iya. Kan waktu itu Aceh itu kuat sekali, PUSA namanya, Persatuan Ulama seluruh Aceh. Dipimpin oleh Teguh Daud Ber'i. Kita panggil Abu Ber'i. Sangat berwibawa dan sangat solid bersatu kaum ulama Aceh, kuat sekali. Bung Karno datang. Iya. Disambut oleh Aceh luar biasa. Saya menyaksikan itu. Masih umur 8 tahun. 8 tahun karena saya dibawa almarhum dibawa-bawa lah anak laki. Terus malamnya itu di Aceh Hotel, Bung Karno tidak mau makan. Diajak. Dia bilang dia datang ke Aceh naik pesawat terbang Dakota yang disewa. Dia minta Aceh menyumbang pesawat terbang. Iya. Saya lihat itu
Salah seorangnya itu Teuku Junaid namanya. Gasida, Gabungan Saudagar Indonesia Aceh. Bung Karno nggak ada, bicara nggak makan, lalu mereka berkumpul. Tau-taunya insya Allah dia bilang Bapak Presiden. Dapatlah Aceh Bung Karno 2 pesawat dikumpulkan. Malam itu mereka rapat, besoknya dikumpulkan masyarakat. Jadi masyarakat itu menyumbang. Ada yang emas apa. Nah, saya oleh ibu saya waktu itu saya dibilang waktu pagi-pagi, Latif kamu pergi ke toko emas itu, bawa ini ada gelang, ada apa, kasih duit banyak. Waktu saya mesti bawa kan duit itu kan duit kayak bau gitu loh, duit banyak. Kertasnya biasa. Iya, kertas gitu. Saya antar ke kantor Gasida, lalu kasih terima gitu lah. Lalu saya tanya sama ibu saya, "Ma, ini uang buat apa?" "Ini buat perjuangan." Nah, inilah menjadi tema HIPMI, pengusaha pejuang pengusaha. Jadi pengusaha itu sebagian daripada ini sumbangan kepada negara untuk perjuangan. Saudagar itu ya. Itulah. Punya nasionalisme. Nasionalisme. Kumpul 2 pesawat dapat. RI 001, RI 002 kalau iya. Nah, yang satu rusak apa jatuh gitu loh. Nah, kemudian ada satu hal juga, PUSA, jadi waktu itu Persatuan Ulama Seluruh Aceh menuntut Bung Karno supaya nanti Aceh tetap dilandaskan Islam, syariah Islam gitulah. Itu janji Bung Karno loh. Iya. Nah, sudah. Nah, tau-taunya pada tahun 50, saya umur 10 tahun, almarhum ibu mama saya bilang, "Nak, kita berangkat ke Jakarta 2 minggu lagi. Kita udah pesan kapal." Waktu itu kapal pertama tuh kapal Kalabahi dari KPM. KPM. Ya, Koninklijke Maskapai perusahaan Belanda. Berhenti ke Aceh. Kita berangkat ke. Waktu itu kenapa? Kakak saya tanya. Saya umur 10 tahun itu. Iya. Kita mesti berangkat. Perjalanan dari Aceh ke Jakarta. Ke Jakarta pakai kapal. Mampir. Berapa hari itu dulu ya? Iya, mampir di Singapura. Oh. Terus ke Jakarta. Lalu saya mendengar, saya waktu 8 tahun dengan kakak-kakak saya bicara, ini Aceh marah gitulah, akan berontak. Karena Bung Karno tidak setuju menjadi daerah syariah Islam Aceh. Dan Aceh itu kata mama saya dari papa saya, perang Aceh itu akan lama. Orang Aceh itu jago perang dari dulu kan. Iya. Ini perang lama. Jadi kita berangkat dari Jakarta, berangkat. Nah, waktu di kapal kan saya nggak mau pulang, saya nggak mau berangkat ke Jawa kan. Saya senang di Aceh. Iya. Saya menikmati zaman umur 10 tahun itu kan, kampung saya, teman-teman saya mandi di Ulele kan, ya kan, mandi di sungai, makan ikan, tangkap ikan, ke sawah, punya sawah, ada kerbau, kita tangkap burung, gila menikmati. Waktu di kapal saya tidak mau makan. Terus habis maghrib, almarhum ibu saya pujuk saya, "Makan, Nak," dia bilang. "Ini pesan bahwa kalian mesti ke Jawa. Di Aceh, di Kutaraja tidak ada universitas." Masih ingat itu kan, universitas gitu kan. Rupanya itu kan universitas, bagainya universitas bahasa Belanda kan. Bahasa Belanda ya. Ya udah, sekolah. Tapi saya suka itu kan kampung kita, gitu kan. Karena itu saya tinggal di Kampung Baru namanya. Dulu di Banda Aceh. Banda Aceh. Kutaraja. Ya, dulu Kutaraja namanya, sekarang Banda Aceh. Jadi itu ada daerah Taman Sari namanya. Itu rumah-rumah orang feodal Aceh sama Belanda-Belanda gitulah. Ini ayah saya kan pejuang dari dulu umur 18 tahun dari Padang tamat sekolah dari Padang Panjang gitu. Dengan 8 orangnya tahun 1828 gitu ikut perang sama Teku Umar. Iya. Perang itu ya. Perang Aceh. Iya, perang Aceh. Iya, dia ke Melabuh. Iya. Itu ada cerita yang menarik gitu tentang perang itu ya. Nah, kemudian
Ibu saya bilang, nak, kita mau sekolah ke Jakarta. Papa mau pesan tidak ada universitas di Aceh yang ada di Jawa, cuma di Jakarta sama di Bandung. Karena abang saya dari ibu yang lain pernah kirim belajar ke Bandung, sekolah teknik school gitulah. Nah, dia bilang orang Aceh itu hebat. Ini perang akan panjang, nak. Orang Aceh jago perang dan tidak pernah mau menyerah. Iya, iya. Dan negeri Aceh itu makmur. Cuman kata papamu, problem orang Aceh itu keakuannya kuat sekali. Ya, saya nggak tahu apa itu keakuan kan. Setelah saya analisa tuh ego orang Aceh itu kan kuat gitu kan. Iya, iya. Pride ya. Pride-nya tinggi Bangga. gitu, bangga gitu lah. Keakuan jadi sulit gitu. Jadi kita berangkat, benar. Kita ke Jakarta. Nah, waktu kami Jakarta tuh sering juga karena ibu saya aktivis lah, ya. Iya, di Aisyah. Nah, Aisyah waktu itu ada Amel, tokoh-tokoh Aceh suka ke rumah datang mampir ke Jakarta. Saya suka dengar ngomong kecil. Iya. Karena saya suka baca koran politik apa segala tahun 50-an kan. Setelah itu koran Indonesia Raya begitu tuh kan. Iya. Koran Pedoman, itu saya mengikuti. Nah, itulah background pemikiran saya. Iya, iya. Jadi udah ada menangkap itu yang namanya Gabungan Saudagar Indonesia Aceh. Itu memberikan kontribusi konkret. Konkret. Dalam masa-masa awal. Masanya. Dan memang saudagar Aceh itu hebat-hebat. Iya. Jadi mereka tuh traders lah, mengekspor minyak nilam, kopra. Kalau ketika itu apa tuh komoditinya? Kopra, minyak nilam. Oh, nilam. Kemudian pinang ya. Pinang ya. Ya. Komoditi rotan apa segala itu diekspor. Nah, ke Penang. Iya. Ya, ke tanaman-tanaman keras itu. Iya, ya. Lalu juga sampai ke Bangkok, Siam waktu itu namanya. Karet? Belum. Karet Jawa, belum kebun lah, hasil hutan lah. Hasil hutan. Iya. Nah, kemudian Bang Latif sampai di Jakarta. Sekolah lagi di sini. Sekolah di sini, saya sekolah SD waktu kan. Itu masih SR ya? SR dong dulu. Iya, nah, SR saya sekolah di Jakarta kan. Di mana di Jakarta dulu? Di kami keluarga tinggal pertama di Gunung Sari. Oh. Iya kan. Nah, terus dapat membeli rumah di Cideng, daerah Roksi itu, Petuju. Pindah di sana. Nah, saya sekolah SR di Gang Topekong itu, sekolah bekas HIS Belanda, terus bahasa Indonesia, di Indonesia kan sekolah di situ. Iya. Nah, itu kan dulu ada ujian SR dulu. Iya. Jadi ujian SR saya nomor 2 di Jakarta. Oh. Dulu ada berdua kita dari sekolah saya itu. SR saya itu. Teman saya Nasir, saya nomor 2, lalu nomor Jakarta ada 10 orang. Dulu tuh kalau ada 10 yang terbaik dikasih beasiswa sebangsa hadiah gitulah. Iya. SR dari itu Kota Praja namanya waktu itu. Iya. Saya mesti ingat ke Kota Praja, nama wali kotanya Samsul Rizal. Iya. Ya sekarang sekelas gubernur lah. Ya, dulu kan wali kota kan, kantor itu kayak kita. 10 orang dapat masuk lah. Nah, itu bisa masuk SMP 5 di Pasar Baru. Iya. Situlah. Jadi kita naik sepeda, naik tram waktu itu kan dari Jalan Cideng di belakang dekat Masih Proxy ada tram itu. di Jakarta ya. Ke Harmoni naik tram. Iya. Itu naik sepeda atau jalan kaki. Dan dulu kita suka lari maraton. Iya. Saya pelari, suka maraton olahraga saya dulu. Oh gitu, iya. Bang. Jadi waktu saya kecil di kota di Banda Aceh itu, hampir tiap hari saya tinggal di dekat, dimasukin sebangsa ke pesantren waktu kecil kan. Iya. Jadi sekolahnya di Utaraja gitu, di kota ya. Iya. Nah itu 5-6 kilo tuh, suka lari kita tuh. Iya. Pulang. Jadi dulu saya
pelari gitu loh, pelari maraton. Kalau di sekolah tuh zaman-zaman SMP tuh juara terus di lapangan banteng kita lari maraton. Jadi atlet juga ya, Bang Latif? Iya, dari kecil. Itu SMP di SMP 5. SMA? SMA di Budi Utama SMA 7, tapi yang sore. Oh. Nah, karena saya waktu itu mau karena memang saya mau berpengalaman menjadi saudagar, saya nggak mau sekolah yang pagi, sekolah sore supaya saya lagi kerja. Nah, kerja saya kenal teman ibu saya. Dia wartawan ya, pemenanang namanya, di Antara. Sumanang bukan? Bukan Nanang gitu namanya dia. Saya cuma dikenal, ibu bilang, Nana ya nanti masuk deh. Saya kan kelas 1 SMA. Iya. Nah, lalu masuk di Antara bagian clipping gitu. Oh. Jadi itu gunting-gunting clipping, masukin ke ya di lem, ditempel, digantung gitu kan. Kerja buat pengalaman gitu kan. Iya. Jadi terus sore jam 1:30 ke sekolah gitulah. Dapat honorium gitulah. Ya kecil kan senang dia kan orang Antara. Saya kenal ada Malik, Mukhtar Lubis di situ. Iya, jangan-jangan itu salah seorang pendiri Antara namanya Pak Sumanang. Jangan-jangan begitu ya, Nanang gitu dipanggil ya. Sumanang. Iya, dari ibu saya kenal gitu kan. Alah, ternyata di situ ditaruh aja gitu. Nggak ada surat pengangkatan, surat kerja, terus tiap bulan dapat duit gitu loh. Nah, kerja saya clipping. Karena clipping itu kan saya mesti baca kan. Iya. Satu SEO baca tuh politik, gunting, kayak stempel gitu. Ada Malik, apa segala itu di sana. Nah, itulah saya tahu itu tentang. Jadi saya baca kan ekonomi apa baca kan taruh. Karena sebelum di clipping nggak mungkin nggak dibaca. Iya kan dia baca lalu digunting, ditempel gitu, lalu ditaruh di rakam. Nanti orang-orang pers itu datang ambil baca gitu. Clipping mana. Jadi saya kerjanya rapi kan. Jadi mereka senang gitu. Jadi nama saya suka itu. Iya. Senang panggil cari orang ini apa yang ekonomi saya pilihin gitu. Yang politik ya saya pisahin tuh. Luar negeri gitulah. Nah itu kan di stencil tuh waktu berita Antara aja tuh itu kita baca juga gitulah. Kemudian baru ke perguruan tinggi. Ya, setelah itu saya masuk Akademi Pimpinan Perusahaan. Udah ada itu ya? Udah ada PP. Itu tahun kedua, tahun saya letting kedua. Oh, tahun berapa persisnya tuh? Tahun saya masuk 59. 59. Ya. Berarti itu udah 58 udah ada ya? Udah 58. Memang mau kursus. Oh, kursus dulu. Dulu itu namanya mau dijadikan oleh Khairul Saleh. Waperdam 3 kan dia. Iya. Dulu Waperdam 1 Ban Subandrio, Waperdam 2 Lemina, 3 sebenarnya, pada 4 Idham Khalid. Iya. Nah itu di bawah Waperdam 3 itu masuknya dulu tuh disiapkan buat namanya pembangunan semesta berencana. Semesta berencana. Ya. Bung Karno punya itu kan. Iya. Nah itu kita sekolah di sana gitu. Jadi ada yang udah dapat ikatan dinas gitulah. Nah, saya dapat ikatan dinas kerja terus didapat ikatan dari PT Pertamin. Pertamin itu perusahaan minyak. Dulu Pertamina perusahaan minyak ada 2, Pertamin dan Permina. Iya. Lalu oleh waktu zaman Pak Ibnu Nusa digabung menjadi Pertamina. Nah, saya dapat beasiswa dari Pertamin, uang buku, uang apa gitulah. Uang sandang pangan juga tuh lucu gitu. Berapa tahun di sana? 3 tahun? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Nah. Dan itu kan ada satu episode, kalau tidak salah itu Bang Latif pernah juga ngobrol kita di satu waktu itu, bagaimana encounter atau ketemu dengan Khairul Saleh. Jadi waktu itu kan kita konfrontasi. Iya. Saya ketua senat mahasiswa. Terus ketua senat mahasiswa perindustrian itu ada 4. Akademi Pimpinan Perusahaan, Akademi Tekstil di Bandung, Akademi Analis Kimia Bogor, Akademi Kulit di Yogyakarta. Oke. Nah, itu bergabung saya ketua dewan mahasiswanya. Oke. Pada waktu saya ketua dewan mahasiswa, saya kan ketua senat aktif gitu. Itu rame soal perebutan Irian Barat di Wikora ya. Di Wikora dulu ya. Lalu cari sukarelawan. Saya ke Menteri Perindustrian Rakyat waktu itu Aziz Saleh, kami minta dilatih, diterjunkan ke Irian Barat. Setuju, dilatih. Lalu komandan waktu itu pembantu utama 1 itu Kolonel Suyatmo
Kolonel Suryatmo bapaknya Tinton Suprapto tuh. Ayahnya. Nah, dia ditugaskan perusahaan untuk mobilisasi sukarelawan gitu loh. Nah, kita didananin, dilatih. Jadi saya komandan mahasiswa daya guna Akademi di Perindustrian. Dilatih kita kan. Dilatih ketentaraan. Tentaraan, baris membaris, lalu belajar nembak gitu kan. Berapa lama tuh? Sebentar saja, cuman bawa show aja waktu itu kan, bahwa gitu. kita latih kan, itu kan buat mengganggu sidang di PBB kan, lalu dipotret apa segala itu. Jadi waktu itu saya mesti melapor dengan Pak Khairul Saleh. Lucu banget. Jadi rencananya jam 2, tapi lambat gitu loh, sampai habis maghrib baru. Nah, di situ ada Pak Kolonel Suryatmo, ada sama Leo Timena. Dia wakilnya Pak Harto Mandala waktu itu. Dia Wakasat, Wakasau ya. Nah, tunggu di sana. Kita mau dilatih terjun soalnya nih, mau diambil foto lah sama PGT apa waktu itu. Nah, jadi waktu saya lapor, ternyata lambat, tapi ditunggu kan dia mau lapor. Saya ketemu, datang dia tuh, saya lapor. Nama Abdul Latif, Komandan Batalion Daya Guna, siap diterjunkan ke Irian Barat. Dia berdiri, dia ketawa. Kamu kecil begini, dia bilang. Ditiup Belanda melayang. Siap, saya bilang. Komandan tidak perlu fisik, yang perlu otak. Dia ketawa. Dia ketawa tekek gitu kan. Dia bilang, betul kamu betul. Rupanya itu ada sidang kabinet di Bogor, dia ribut sama Aidit. Isunya dia tonjok Aidit katanya di situ, ya kan. Bung Karno marah. Dilemparin sepatu Bung Karno gitu. Kamu tidak ada otak. Menteri kok berkelahi gitu kan. Di Bogor waktu itu. Itu cerita. Jadi dia cerita begitu. Wah, jadi betul. Ada prolog sebelumnya. Iya, jadi dia ketawa gitu. Komandan tidak perlu fisik, yang perlu otak. Betul kamu. Betul si Bung, dia Bung Karno panggil si Bung. Dia saya kan Bung Karno. Dia sangat loyal Bung Karno itu. Saya pernah tanya waktu saya menteri, nanti saya cerita. Jadi dia hormat, dia ketawa tekek, ya udah kamu jadi komandan, udah betul kamu pakai otak. Ketawa gitu kan. Udah itu saya ingat. Nah, terus tapi jadi dikirim. Enggak kan damai selesai kan. Ya itu kan buat show aja kan, difoto apa segala propaganda lah. Kan perundingan PBB kita udah siap. Itu Karel Dorman kayak kan udah di Irian Barat waktu itu kan. Nah, setelah itu dia kenal saya. Lalu Bung Karno kemudian bikin proyek Sarina. Dulu kan zamannya Indonesianisasi. Nasionalisasi dan Indonesia. Iya, nasionalisasi ya. Mengambil pesan-pesan Belanda waktu itu kan. Nah, saya dikirim oleh beliau, kebetulan guru saya bekas Menteri Perhubungan zaman Bung Karno dulu, Profesor Iskandar Teja Sukmana. Salah satu guru saya di Akademi Pindad. Jadi APP itu desainnya itu MIT. Didirikan oleh Matias Aruf. Anak-anak waktu itu lulusan MIT berkumpul di perindustrian membuat industrial engineering. Iya. Memang tenaga ahli. Waktu itu kan kita Indonesianisasi. Jadi betul. Industri kan yang Belanda punya kan kegeletak. Nah, oleh Khairul Saleh saya dikirim ke Stanford di Sungai Gerong di refinery. Nah, situ saya training 3-4 bulan gitu. Nah, saya kembali, dia nggak taruh di sana, dia bilang kamu ke proyek Bung Karno aja. Karena Bung Karno Sarina. Nah, lalu itulah saya belajar dikirim Jepang. Jadi saya dibawa ke Bung Karno. Ini komandan batalion. Itu saya kenal Bung Karno. Yang dia cerita yang soal Bung Karno ketahui ya. Nah, setelah itu saya Sarina. Jadi dikirim ke Tokyo. Iya, belajar kita. Kursus atau department store. Akademi. Nah, jadi Bung Karno tuh waktu mendirikan Sarina ada 3 fungsi. Pertama namanya masa distribusi. Kemudian stabilisasi harga.
Ketiga adalah memajukan industri dalam negeri. Saya difokuskan untuk memajukan industri dalam negeri. Maka waktu itu dengan tim Jepang saya riset ke seluruh Indonesia. Ada 6 bulan. Jadi we don't have any industry on that time. Iya, pada waktu itu. Iya, kita punya cuma small scale industry, bahkan punya cottage industry. Iya. Apa mengindustrialisasi kan waktu itu. Habis Jepang begitu. Jadi itu saya belajar untuk mengembangkan itu. Jadi bagaimana Jepang mengembangkan, melahirkan kelas menengah baru kan, untuk menjadi traders, menjadi kelas menengah. Karena negara maju itu dia harus punya 14% entrepreneurs, pengusaha. Nah, kita sekarang baru 3%. Dulu sebelum zaman Jokowi itu 1,5%. Zaman Jokowi itu naik 100% loh. Tapi dari 3% jumlah penduduk kita itu, kita cuma 60-70% adalah kecil dan mikro industri. Nah, itu yang saya pernah ngomong sama Pak Jokowi yang ketemu itu. Saya ketemu Pak Jokowi, kita ngomong pada waktu itu, saya kan yang membuat Inakraf. Iya kan? Ya, yang sekarang tuh salah satu pameran legend juga untuk handicraft. Handicraft. Nah, itu kan saya mendirikan itu sama teman-teman ASEPI, Asosiasi Ekspor dan Produsen Handicraft. Tapi pertama saya nggak mau jadi ketua, saya karena udah HIPMI kan. Terus teman-teman minta saya 25 tahun. Nah, itulah saya buat Inakraf. Sampai sekarang. Nah, sebelum sampai ke situ Bang, kembali ke Sarinah dulu nih. Jadi di Sarinah itu kan jadi satu proyek Bung Karno, department store ya. Yang waktu itu mungkin yang pertama ya. Nah, gimana tuh ceritanya, pengalaman? Jadi Bung Karno ini kan seorang idealis. Iya kan? Dia tidak ekonom, tapi dia idealis. Dia kepingin di Sarinah itu ada di setiap Indonesia. Sebetulnya supermarket lah ya. Iya, konsepnya betul gitu loh ya. Dia lihat Jepang itu menjadi masa distribusi kan. Untuk kepada rakyat distribusi ya. Kalau punya toko department store atau kayak supermarket atau chains gitu kan, ke seluruh Indonesia kan rakyat kan dapat harga yang murah kan. Kemudian dengan gudang apa salah dengan sistem distribusi yang benar. Lalu masa distribusi dan memajukan industri dalam negeri. Karena itu untuk menjual barang-barang Indonesia. Jadi baik konsep betul gitu loh. Itu hebatnya Bung Karno gitu lah ya. HIPMI itu kan waktu saya dirikan itu konsep utamanya cita-cita Bung Karno menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Maka Pak Harto dukung. Nah, jadi berapa lama Bang latih di Sarinah itu? Saya masuk tuh sebelum tamat saya udah ditarik di sana. Sebelum tamat ATP malah? Iya, tamat di sana saya kerja. Setelah dari Jepang? Enggak, sahabat dulu, kerja dulu sebentar dengan tim Jepang, tim perencanaan. Nah, jadi begitu saya itu mendapat ilmu besar sekali lah, ya kan? Dari perencanaan itu kan semua kegiatan kan mulai dari rencana itu, rencana bangun gedung, bagaimana mengisinya, rekrutmen, training, setup organisasi, job description, basic function itu diajari Jepang. Thanks to God gitu lah, saya mendapatnya Tuhan Allah memberikan. Jadi saya sama tim Jepangnya jago-jago, karena uang papasan kan. Jadi tim Seibu, tim Asusakaya. Jadi saya di training ke Seibu, ke Asusakaya, balik lagi ke Seibu gitu loh. Nah, Seibu ya. Nah, itu yang belajar di Jepang. Jadi masuk ke Jepang tuh saya di lapangan, ke industri-industri. Bagaimana channel of distribution gitulah, saluran distribusi dari produsen konsumen supaya harganya bagus, supaya tidak terlalu mahal. Di kita kan distribusi kita kan mahal itu kan, change kan. Nah itu di Jepang saya pelajari gitulah. Nah itulah saya ditempatkan kemudian menjadi general manager product development and export hasil dalam negeri gitulah. Nah itu kan belajar di Jepang kan. Terus oleh zaman Pak Mitro, saya juga dikirim ke Amerika kemana-mana belajar untuk itu lagi, untuk ekspor. Karena Pak Mitro ini waktu itu Menteri Perdagangan. Nah dia siapkan itu NAFED, National Export Development gitu. Jadi
kayak Badan Pengembangan Ekspor Nasional untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia. Kalau ini di awal-awal Orde Baru peralihan sudah persis, ke zaman Pak Harto. Itu 67-an. Nah, di masa peralihan tuh gimana Bang Latif? Waktu itu, misalnya kan ada perubahan tuh dari Soekarno ke Pak Harto itu, Bang Latif ada di mana ketika itu? Nah, saya di Sarina waktu itu. Waktu itu saya sama Buyung. Saya kan udah sarjana. Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution. Iya, Adnan Buyung. Ngajak kita lah gitu kan. Karena kita kan yang waktu itu yang punya dona, punya yang kita kan udah bekerja lah. Jadi teman-teman yang punya dana, punya apa. Saya juga di luar itu juga sambil berjalan kan berbisnis juga. Saya punya toko-toko kecil. Memang saya mendesain diri saya menjadi pengusaha kan. Pengusaha. Nah, Haryono, Citro, Sibono, semuanya apa segala itu kan. Nah, bikin kasih. Tapi saya nggak begitu di belakang karena saya pulang balik belajar ke Jepang kan. Iya. Jadi Bang Latif ini bertemu dengan tokoh-tokoh di masa itu juga ya. Nah, tadi yang pengusaha-pengusaha tadi yang seperti Pak Dasaat, siapa lagi masa itu? Waktu itu Dasaat ini kan teman dekat Bung Karno. Iya betul. Dari muda. Jadi itu dia bukan main sama mereka panggil Bung Karno si Bung gitu loh. Itu saya pikir Bung Karno tuh dibantu oleh teman-temannya. Bung Karno tuh bersih saya tahu deh. Saudagar bantu. Nah saya kan salah satu asistennya gitu. Untuk membantu waktu itu namanya tuh deferred payments. Itu jadi hasil ekspor. Itu kan ada devisa. Itu kan diolah Bank Indonesia. Gubernur BI kan Yusuf Munda Dalam waktu Yusuf Munda Dalam, betul. Itu bagi devisa buat pengusaha-pengusaha nasional. Ada Saat, Asimning, Bram Tambunan, Pardidi, Pangabean. Itu pengusaha nasional tuh. Itu nggak ada. Markam mana lagi? Markam nggak ada per itu. Bung Karno nasionalis banget gitu loh. Kasih sama Dasaat, suruh bagi sama teman-temannya, dia bagi. Gue yang ketik tuh. Lalu ke DDAJR tuh di tempatnya di Nusantara. Itu ada gedung Sarina sebelahnya. Itu gedung devisa dulu. Pembagian devisa nanti diumumkan tuh devisa sekian di ini dapat ini nih. Dibagi itu. Jadi mereka impor. Ada yang impor PT Piola, impor itu VW, Dasaat, Mazda. Lalu Pardidi tekstil, Bram Tambunan tekstil, si Mardanus kapal apalah peratal. Itu dibagi. Itulah saya mempelajari pengusaha nasional. Itu dibina oleh Bung Karno langsung, itu teman Bung Karno. Dan mereka mau bantu biaya perjuangan. Bung Karno keluar negeri itu saya nganterin duit gitu loh. Ke Sabur waktu itu apa segala itu. Teman mereka gitu loh. Nggak ada apa-apa gitu. Maju dan Bung Karno ya ketika itu Sabur. Nah, kemudian waktu peralihan Bang Latif ada di mana tuh maksudnya? Di sini saya di Sarina. Tetap di situ. Jadi gantilah direksi lah. Direksi Dasaat ganti sama orang-orang Orde Baru. Nah, itu yang ada yang dari Brawijaya, tentara. Tentara ada tentara masuk, ya kan. Masuk Pak Subowo namanya. Mula-mula Pak Ahmad Tirto Sudiro. Pernah juga Pak. Iya, jadi komisaris, lalu diangkat direksi baru. Ada tentara kombinasi. Nah, saya berjalan terus. Tapi kebanyakan pada waktu itu saya dikirim ke luar negeri belajar. Jadi saya nggak masuk sekolah, tapi saya ikut program-program training. Misalnya karena saya waktu itu kan tahun 65 kan ujian negara, saya masukkan Unkris. Saya mula-mula masuk extension UI. Dari APP kita diterima tapi 3 tahun kuliah. Ngapain 3 tahun lama kita kan waktu itu kan kita nggak bekerja mau cepet sambil jadi saudagar. Waktu itu kan mau naik gaji itu kan pangkat itu kan mesti ada lulusan dokter Andes apa segala. Nah saya ambil lalu guru saya bilang Profesor Tele Weber sama Profesor Weber guru UI, kita sedang teman-teman membuat sekolah Unkris, cari lulusan. Saya di APP lulusan summa cum laude. Dicari sama guru saya, Latif kamu nih. Saya udah daftar 3 tahun. Udahlah nanti kamu uang sekolah bayar separuh aja, yang penting kamu masuk.
Jadi kita 8 orang dari 15, 8 orang disiapkan gitu untuk ujian negara waktu itu, PTIP namanya. Nah waktu uji oleh guru-guru UI, itu Profesor Subroto, Barli Halim gitu kan, Selamat Sumardi, ada beberapa nama gitu, ujian negara. Di situ saya dapat 2 orang cum laude gitu. Makanya Unkris itu tahun 65 disamakan pertama swasta sama dengan UI. Kita dites. Universitas Krishna Dwipayana. Nah, itu di Jalan Tegal dulu. Nah, siapa inisiatornya itu? Profesor Subekti. Jadi dia fakultas ekonominya didikan. Dulu fakultas hukumnya nomor 1 dia itu, Unkris, oleh Profesor Subekti. Lalu ekonominya oleh Profesor Taylor Weber, guru-guru ekonomi UI yang juga dari ITB, Insinyur Danang dari jurusan teknik produksi mereka buat. Nah, terus disamakan. Salah satu penguji itu Pak Broto ingat saya. Jadi waktu itu dulu kan Indonesia itu kan keluar dari PBB. Iya, betul. Terus 67 gitu mulai masuk PBB. Jadi kebanyakan bantuan-bantuan PBB untuk training, seminar apa itu. Oleh Pak Broto ingat saya, cari saya. Itu ada murid yang dulu saya uji gitu. Jadi lucu. Jadi kita 8 orang mau diuji ujian negara PTIP. Sore hari di Unkris Jalan Tegal. Kebetulan dari 8 itu kan nama saya Abdul Latif. Iya. Kan urutan nama aja nomor 1 saya duduk. Pak Broto uji. Saudara dengar ekonomi terpimpin. Iya. Gua kerjain di Guraga. Saya bilang, dia dengar. Bagaimana pendapat saudara? Gua mikir nih. Terus saya jawab, ayo cepat sedikit dong. Tidak jelas. Ketawa semua. Mereka waktu itu kan yang kemudian menyusun ekonomi seminar baru yang dibimbing oleh Pak Wijoyo UI, menjadi penasehat Pak Harto kan waktu itu. Setelah itu di awal Orde Baru. Awalnya Pak Emil Salim apa semua. Terus katanya, kenapa saudara bilang tidak? Ini kan sudah di Indonesia kan kita guided ekonomi terpimpin. Kenapa saudara bilang tidak jelas? Saya jawab lagi, maaf Pak, tidak ada literaturnya. Dia ketawa. Baru dia tanya lagi tuh ya. Nah, itu saya jadi cair kan suasana itu ya. Jadi enak itu ujian. Jadi teman-teman lain terselamatkan. Jadi 88 tuh lulus semua itu. 2 yang cum laude. Saya sama satu lagi teman. Unkris terus disamakan. Jadi kemudian jabatannya Bang Latif tetap di beberapa itu ya, tempat itu di masa awal Orde Baru itu, Pak Harto. Waktu Pak Harto itu kan saya kan sudah 71 keluar kan. Saya lihat perkembangan, ada rencana Repelita dimulai kan. Repelita pertama. Ini opportunities dong buat pembangunan. Saya keluar 71 Sarinah. Padahal waktu itu saya katanya disiapkan untuk menjadi managing director Sarinah. Tapi saya udah nggak nikmat lagi kan. Saya mau jadi pengusaha ya kan. Saya juga mulai kerja ekspor ya dan impor. Dan trading lah. Saya keluar, saya buat perusahaan. Nah, pada tahun 67 itu saya ikut seminar yang dikirim Pak Broto. Namanya Economic and Industrial Development. Salah satu seminarnya itu dilakukan di MIT. Jadi yang peserta itulah negara-negara berkembang. Tapi waktu itu kan seminar itu kan levelnya kan level dirjen gitu kan. Tapi waktu itu kan pada sibuk semua kan. Jadi itu kan kita masuk PBB kan daripada kosong, Pak Broto pilih saya, dikirim lah. Saya waktu itu udah general manager di sana, disiapkan untuk menjadi
managing director waktu itu, istilahnya kan managing director waktu itu kan. Nah, berangkat mampir di satu seminar, 4-day seminar di MIT. Nah, hadir situ salah satu pembicara tamu, Profesor Samuelson. Oh iya, ekonom. Nah, itu peserta negara itu 22 negara waktu, negara berkembang, Indonesia, Filipina, kemudian Thailand, India, Korea Selatan, Yunani, negara-negara yang ekonominya, Portugal ya waktu itu, yang di PBB. Nah, dia hadir situ. Waktu itu saya tanya sama Resan, Amerika kan berniat tidak mau perang dunia kedua. Iya. Tapi kan terus Amerika dibom di Pearl Harbor. Nah, terus Amerika ikut perang dan jadi negara yang industrinya tidak memproduksi persenjataan perang, kok bisa menjadi cepat industri perang? Pertanyaan saya simpel aja waktu itu kan. Kemudian dengan teknologi 2 bom atom, perang dunia kedua selesai dan Amerika menjadi negara besar di dunia. Merubahnya kenapa begitu cepat? Dari bukan industri perang menjadi industri perang dengan waktu itu kan dia punya wajib militer kan. Nah, tapi bagaimana kemudian setelah perang selesai dia merubah kembali industri. Dia punya very simple. Kita punya entrepreneur. Iya. Yang dulu pioneer, itulah the entrepreneurs. Pengusaha itu. Ya kan? Yang mengambil risiko apa? Itu kan pengertian entrepreneur. Dan menjadi industrialis. Terus di benak saya apa itu binatang apa itu entrepreneur. Nah, kebetulan pulang dari Amerika mampir New York, saya mampir ke Belanda. Saya punya teman sekolah di Belanda, udah tinggal di Belanda, dia mengajar, gue mau lihat tuh Wassenaar apa segala itu kampung Belanda itu kaya-kaya tuh kampungnya tuh jajah. Jalan. Nah, saya jalan dibawa teman Pak Yudi namanya. Kita ke museum itu. Nah, saya lihat itu. Dia bilang, Tip, menjajah itu Indonesia gampang, dia bilang. Dia adu domba aja selesai. Dia bilang. Divide et impera. Itu model Belanda. Klasik ya. Dia kan jadi dosen gitu kan di sana belajar. Nah, ini lihat rumah dia. Gede-gede ini. Itu tukang-tukang kebun semua itu. Dia bilang juga, ini entrepreneur. Nah, 2 kali kena entrepreneur sini, entrepreneur nih. Pulang se Indonesia. Apa itu? Tahun berapa tuh Bang Latif? Itu 67, 68. 67 ya. Saya pulang, nggak ada data entrepreneur. Yang ada itu kan pengusaha non-pri yang menjadi traders, ya kan, waktu itu kan isu non-pri kan. Mereka ikut kan, pemerintah kan memberikan fasilitas dari Republik itu kan kredit investasi apa. Mereka traders sambil yang tekstil bikin industri apa segala kan. Nah, kalau saya pikir waktu itu siapa nih pengusaha Indonesia nih gitu loh. Nggak ada. Saya lalu kebetulan teman saya itu waktu di sana membawa ke Handelskamers ya kan, kayak Kadin Belanda waktu di Belanda teman saya. Nih ini perkumpulan pedagang-pedagang ini yang bahasa Inggris Chamber of Commerce, Belanda kan Handelskamers. Saya pulang nggak ada kita, ada tuh sama Sudingan bikin pasar malam nggak ada gitu. Nah itu nggak ada, kita nggak punya organisasi dagang. Saudagar Asia dulu. Nah, saya mau pelajari. Wah ini, lalu ada didirikanlah oleh Ali Sadikin, Kamar Dagang Jakarta. Itu oleh Ketua Samsudin Mangan. Ini yang waktu Ketua Ali Sadikin jadi Gubernur Jakarta. Jakarta dia yang mulai. Terus Pak Harto. Jakarta Chamber of Commerce. Iya, lalu si Kamar Dagang Jakarta dulu, terus si zamannya Pak Harto dirikanlah Kamar Dagang Indonesia dengan ketuanya Brigjen Sofiar. Nah, Brigjen Sofiar saya datengin, saya ngobrol, saya minta waktu, saya mau mendirikan HIPMI. Nah, saya bikin udah lama kan,
Itu saya kan 67 68 udah ada konsep HIPMI kan, pengusaha muda kan. Nah, ketemu wah senang sekali. Bahkan menantunya suruh ikut Irawan Jaya Atmaja, ikut HIPMI. Salah satu pendiri HIPMI. Nah, itulah kami dirikan HIPMI. Jadi HIPMI itu berdiri 10 Juni 1972. Dan persiapannya itu saya risetnya 6 tahun. Ide HIPMI itu muncul tahun 78 79 gitu loh. 68 69. 68 69. Siapa aja tuh pendiri-pendirinya? Jadi saya teman sekolah kan. Dia keponakan Yusuf Dalam Syahrul. Teman saya sekolah anak Aceh dari teman. Saya ketua senat, dia menjadi bendahara saya selalu. Rul, aku bikin ide begini-gini. Oh setuju, kita mesti bikin. Lalu dia bawa lagi teman lagi satu anak Aceh, Said Umar dari Aceh Kongsi waktu itu, saudagar Aceh juga. Baru saya ketemu dengan Hakim Tantawi. Dia Pak Yusuf Sultan dulu kan bawa saya di Sarina. Kami keluar, saya kan bikin usaha, bergabung sama anaknya, menantunya Hakim Tantawi, calon menantunya. Kumpul, kita ngomong terus tambah Badar Tando. Jadi waktu itu saya riset siapa anak muda Indonesia yang mau jadi pengusaha. Jadi seorang menjadi pengusaha meneruskan usaha orang tuanya. Kayak Abu Rizal itu kan, si Badar Tando, Samsudin Mangan, kan meneruskan usaha orang tuanya. Kemudian kedua, dia memang bercita menjadi pengusaha. Dia memang kayak kita ini kan, kayak saya ini. Ketiga adalah anak pejabat yang punya fasilitas. Waktu itu kan anak pejabat kan punya kayak Ponco Sutowo, anak Pak Sujono Mardani, Jenderal Suryo, kita tarik. Itulah kelima adalah yang drop out politik, drop out sekolah, nggak ada hidup, nggak ada bisnis. Itulah 4. Saya cari latar belakang itu. Itulah pendirinya ada. 9 orang. 9 orang ya. Tadi siapa aja tadi? Saya, kemudian Sarul, Hakim, Hari Samsudin Mangan, anak Badar Tando, kemudian Irawan Jaya Atmaja, Punco, Siswono. Siswono tuh dropping politik kan, dia kan dari GMN ASU waktu itu nggak boleh bisnis, nggak boleh apa kan, kejam juga waktu itu kan. Jadi pengusaha dia maju dia kontraktor, saya ajak dia mau, bahkan dia menjadi ketua kedua setelah saya. Nah, juga dia majukan HIPMI waktu itu. Nah, terakhir Mahdi dia, keponakan BM dia. Jadi dideklarasikan ketika itu? Disambut. Di depan Pak Harto? Bukan? Enggak, kita di depan publik, konferensi pers saya buat. Konferensi pers di kantornya Pak itu Kadin di Pak fasilitasi oleh Brigjen Sofiar. Karena Brigjen Sofiar tuh support benar gitu loh ide itu. Saya cerita Pak, ini kalau ini saya bilang investasi kita nggak ada nih, di mana nih waktu itu orang-orang pribumi. Iya kan? Setuju. Dia sampaikan ke Pak Harto. Dan HIPMI itu kemudian berkembang, punya cabang-cabang di daerah. Iya, dan dia dukung kan waktu itu oleh Pak Harto saya disuruh ketemu sama Amir Mahmud. Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Dulu kan gubernur kan diangkat oleh pemerintah pusat. Iya betul. Dikasih telegram, Amir Mahmud bantu anak-anak muda yang mau jadi pengusaha. Dulu nggak ada yang mau jadi pengusaha. Itu nggak mau jari. Dulu orang maunya jadi apa? Jadi pejabat kan. Jadi master, jadi pegawai, jadi macam-macam lah. PNS ya. PNS. Jadi nggak ada. Pengusaha itu bahkan Ponco pernah bilang sama saya, bapaknya bilang oleh ibunya, kalau jadi pengusaha di Jawa namanya saru. Nggak ada. Nggak ada. Untuk cari pengusaha dipanggil Rahmat Saleh, oke kita mau bantu. Affirmative action. Iya. Yang datang tuh cuman saya dapat cuma nampak 43 pengusaha. Anak muda, nggak ada. Iya. Dan kemudian bagaimana, memang ini 9 pendiri ini
dan juga pengurus-pengurus itu memang sudah punya usaha juga Udah ya? usaha semuanya. Jadi ini hanya organisasi. Iya, organisasinya. Dan networking. Iya, Dan karena itu kan hasil studi saya itu, riset saya itu, mengapa anak muda mau jadi pengusaha, gitu kan? Iya, iya, iya. Ya meneruskan orang tuanya, si Badar Tando, Hari Samsudin Mangan, gitu, yang Rizal ada. Bakri. Iya. Dan yang lain-lain tadi ya Iya. banyak ya. Jadi ada 4 tadi ya, 4 klaster lah. Iya. Sumber-sumber. Tipologinya kan Iya. begitu, ada 4. Anak pejabat. Anak pejabat punya fasilitas, Poco, anak sejak wah dulu kan Bambang Tri apa segala kan Iya. punya fasilitas kan anak pejabat. Dan kemudian Dan itulah pengusaha Indonesia. Saya ratukan bersatu itulah aset Indonesia. Semua yang drop out politik, drop out ekonomi, yang nggak di punya uang bidang-bidang sekolah lain ya. yang mungkin nggak berhasil, mungkin di dagang malah berhasil Iya, gitu. gitu. Ya. Nah kita kumpulkan banyak sambutan Sampai ke daerah-daerah. daerah. Dan sekarang berapa jumlahnya HIPMI itu kalau di total itu? Saya pikir kalau Puluhan ribu juga ya? 300-400 ribu lah anggota HIPMI. Yang terus kan kita kan ber-52 tahun. Dan banyak juga yang kemudian menjadi tokoh-tokoh, Iya, menjadi menteri. misalnya. Nah, nih misalnya saya, udah kita HIPMI kan berkembang, lalu kita kan Kadin. Iya. Kadin waktu itu yang ketuanya tuh tentara melulu gitu loh. Habis Brigjen Sofiar, Mayor Jenderal Usman Ismail, akhirnya Suwoto Skandar. Jadi saya teman-teman saya waktu itu si Fahmi, Ical, Ponco, Siswono nggak begitu, nggak ikut lah dalam kegiatan ini. Saya bilang ini nggak bisa, masa tentara kan fasilitas, Iya, iya. iya kan? Ada Tri Usaha Bakti apa segala perusahaan. Ini kan kita saudagar dari bawah nih berjuang. Ini nggak bisa, kita masih ngurus dia, urus kita. Jadi teman-teman oke. Jadi anak-anak HIPMI kan yang di daerah, yang HIPMI BPD HIPMI, kita masuk nyusup ke Kadin, asosiasi. Kita rencanakan itu, we plan gitu kan. Memang saya terencanakan waktu Sarina itu kerja perencanaan gitu kan, planning. masuk ke Kadin. Nah terus Kadinda kita munas, jatuh kan, Hasimning jadi ketua, baru swasta terus. Setelah Jadi Hasimning, pertama yang non militer adalah Hasimning. Baru kemudian Sukamdani, Said Gito Sarjono, baru Ical. Abu Rizal Bakri. Nah, waktu Abda Sukamdani kita jadi wakil ketua Kadin semua. Oke. Ical saya gitu. Jadi ini sebenarnya next step dari Reform, HIPMI. kita reform gitulah kita. Jadi HIPMI karena pengusaha muda, kemudian berikutnya di Kadin. Ya? Iya. Sampai sekarang polanya kelihatannya Kita begitu gitu ya. Nah, dulu berpolitik. Nah, soal kita politik. Ah. Jadi saya diundang makan oleh Pak Sudarmono.